Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa safi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Faya ayuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Jama'atul muslimin rahimakumullah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, sehingga kita masih mampu dan dapat hadir dalam rangka melaksanakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam mudah-mudahan tercurahkan selalu ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita sama-sama untuk selalu berusaha dalam rangka meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah biimtithalil awamirillah wajtinabin nawahi, dengan menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhkan diri daripada segala larangan-larangan Allah dan Rasulnya. Jama'atul muslimin rahimakumullah, setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala pasti dia selalu menginginkan dan memohon kepada Allah agar kita dijadikan dan digolongkan oleh Allah kepada golongan orang-orang yang soleh, orang-orang yang selalu konsisten melakukan amal-amal soleh ketika kita hidup di alam dunia ini, sehingga kita selalu minta kepada Allah agar kita dimasukkan kepada golongan orang-orang yang soleh. Karena ternyata bukan hanya kita saja sebagai manusia biasa yang selalu minta dan mohon kepada Allah agar kita dijadikan dan digolongkan oleh Allah kepada orang-orang yang soleh. Para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, mereka selalu terus-menerus minta kepada Allah, di samping dimantapkan keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka selalu minta kepada Allah agar mereka digolongkan kepada golongan orang-orang yang soleh. Nabi Yusuf alaihi salam, beliau pernah berdoa kepada Allah, ya Allah, kerajaan Kau telah berikan kepadaku, dunia Engkau telah berikan kepadaku, seluruhnya Engkau telah berikan kepadaku, tapi ya Allah, aku minta kepadamu, tawaffani muslimah wa alhiqni bis solihin. Tawaffani musliman, wafatkan aku dalam kondisi Islam ya Allah, wa alhiqni, dan masukkan aku daripada golongan orang-orang yang soleh. Bahkan Nabi Sulaiman alaihissalam, dia juga berdoa kepada Allah, wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Ya Allah, masukkan aku dengan rahmatmu fi ibadika sholihin, kepada golongan orang-orang yang soleh. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika sudah tahunan beliau belum dikaruniai seorang putra oleh Allah Subhanahu wa taala, Ismail alaihissalam, dia minta kepada Allah agar dia diberikan anak dan keturunan yang soleh semuanya. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikanlah aku anak dan keturunan yang seluruhnya soleh.
Hadirin jamaatal musallin rahimakumullah. Kalau kita sebagai manusia biasa, bahkan para nabi meminta kepada Allah agar dimasukkan kepada golongan orang-orang yang soleh. Kenapa sedemikian pentingnya? Hadirin jamaatal musallin rahimakumullah, tentu saja kita banyak membaca di dalam ayat-ayat Al-Quran tentang keistimewaan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh, karena dua hal inilah yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Ketika dia beriman kepada Allah, maka dia harus berbuat amal soleh. Maka ketika dua-duanya ini dijalankan, dia beriman kepada Allah dan dia beramal soleh, maka dia tidak akan pernah menjadi orang yang rugi baik di dunia ataupun di akhirat. Bahkan dia akan diberikan kesempurnaan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang disebut surga yang diberikan oleh Allah. Walladzina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman kepada Allah, wa amilus solihat, dan orang-orang yang beramal soleh, ulaika ashabul jannah, itulah mereka orang-orang yang berhak mendapatkan surga. Hum fiha khalidun, mereka kekal selama-lama di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaatal musallin rahimakumullah. Tetapi tidaklah mudah kita menjadi orang-orang yang soleh kalau hari ini kita selalu mohon kepada Allah agar kita digolongkan kepada orang-orang yang soleh, tapi ternyata tidak mudah untuk menjadi orang soleh. Bahkan Sayyidina Ali radhiyallahu an, beliau pernah mengatakan, laula khamsu khisalin lasaran nasu kulluhum salihina. Laula khamsu khisalin, kalau saja di dunia ini tidak ada 5 perkara yang bisa menghalangi manusia menjadi soleh, lasaran nasu kulluhum salihina, pasti semua manusia yang ada di alam dunia ini akan menjadi soleh semuanya. Artinya apa? Ada 5 hal, ada 5 penyakit yang bisa menghalangi manusia menjadi soleh. Mana? Yang pertama yang menjadikan manusia terhalang untuk menjadi soleh, al-qanaatu bil jahli. Orang yang senang, orang yang betah dengan kebodohan, orang yang tidak berusaha untuk menggali dan menggali ilmu pengetahuan, terutama pengetahuan keagamaan. Ini di zaman dulu disebut dengan kaum jahiliyah, kaumnya orang-orang yang bodoh. Sebelum Islam lahir, sebelum Nabi lahir, kita mengenal dengan adanya kaum jahiliyah. Bahkan semenjak kaumnya Nabi Musa alaihissalam sudah terkenal dengan kaum jahiliyah. Baik itu jahiliyah fi ilahiyah, jahiliyah fi syariah, jahiliyah fil akhlak. Ini sejak zaman dulu sudah ada. Bahkan di dalam surat Al-A'raf ayat 183, ketika Allah menyelamatkan kaum Bani Israel alaihissalam menyeberangi Laut Merah, setelah sampai di tepian Laut Merah, kaum Bani Israel ini berjalan ke satu tempat, dan ketika di perjalanan kaum Bani Israel melihat sekelompok orang sedang menyembah arca, sedang menyembah tapekong, sedang menyembah patung dan sebagainya. Maka kaum Bani Israel minta kepada Nabi Musa alaihissalam, ya Musa, ij'al lana ilah. Wahai Nabi Musa, coba jadikan kepadaku semacam Tuhan seperti Tuhan yang mereka sembah, berupa patung-patung yang mereka sembah. Kalau saja kita bisa seperti itu, maka kita termasuk golongan orang-orang yang memiliki Tuhan seperti mereka, kata kaum Bani Israel. Tapi kata Nabi Musa, innakum qaumun tajhalun, kalian semua adalah kaum-kaum yang bodoh dalam urusan ketuhanan. Ini menunjukkan, hadirin jamaatal musallin rahimakumullah, kaum-kaum jahiliyah zaman dulu, sejak zaman Nabi Musa sampai Nabi SAW,
sampai hari ini masih banyak kaum-kaum jahiliyah, terutama jahiliyah ilahiyah, yaitu orang-orang yang bodoh terhadap ketuhanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah jahiliyah fi syariah. Bodoh terhadap syariat yang diajarkan oleh Allah lewat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat zaman dulu. Kalau zaman Nabi Musa alaihissalam, ketika seorang memiliki seorang putra yang laki-laki, maka pada waktu itu harus dibunuh, tidak boleh diberikan kesempatan untuk hidup. Kenapa? Karena ini adalah kekuasaan daripada Fir'aun laknatullah. Ketika zaman kafir Quraisy, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, dibalik, barang siapa yang memiliki anak perempuan karena itu merupakan aib, maka dibunuh. Tapi justru sekarang banyak di tengah-tengah masyarakat kita bayi yang masih di dalam perut, yang belum ketahuan jenis kelamin laki-laki atau perempuan, sudah banyak yang dibunuh lewat aborsi dan sebagainya. Ini adalah jahiliyah fil syariah. Dan yang ketiga adalah jahiliyah fil akhlak. Lihat kita kaum-kaum dulu yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena akhlaknya yang luar biasa begitu rusak. Jahiliyah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita banyak melihat kaum-kaum Quraisy ketika itu yang hobinya berjudi, yang hobinya berzina, yang hobinya pembunuhan dan sebagainya. Maka itu pun daripada bagian jahiliyah fil akhlak. Tapi sampai hari ini yang namanya jahiliyah fil akhlak masih banyak di tengah-tengah masyarakat kita. Orang sudah tidak malu lagi berbuat maksiat kepada Allah di tengah-tengah masyarakat. Itu adalah merupakan jahiliyah fil akhlak. Maka apapun bentuk jahiliyah, ketika manusia memiliki sifat kebodohan, maka tidak akan pernah dijadikan oleh Allah kepada golongan orang-orang yang soleh. Dia akan tertutup dengan sebab memiliki sifat jahiliyah. Kemudian yang kedua, yang menjadikan manusia terhalang untuk menjadi orang yang soleh adalah al-hirsu ala dunya. Orang yang terlalu bersemangat dengan urusan dunia. Orang yang terlalu ambisi dengan urusan dunia. Orang yang segala melakukan sesuatu di alam dunia ini, dalam kehidupan sehari-hari, diukur dengan dunia. Nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai keislaman, nilai-nilai ilahiyahnya sudah nyaris tidak ada. Kenapa? Karena semua diukur dengan urusan dunia, diukur dengan jabatan, diukur dengan kekayaan. Maka kalau manusia hidup di alam dunia ini sudah terlalu ambisi dengan urusan dunia, maka dia tidak akan pernah menjadi orang-orang yang soleh. Dan yang ketiga, yang menjadikan manusia terhalang menjadi soleh adalah as-suhu bil fadli. Orang yang punya sifat kikir, orang yang memiliki sifat pelit, siapapun orangnya. Ketika manusia diberikan kelebihan harta oleh Allah, kemudian harta itu tidak dijalankan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka ini termasuk golongan orang-orang yang as-suhu bil fadli, orang yang pelit dan kikir terhadap apa yang diberikan oleh Allah. Dan orang seperti ini tidak akan pernah dijadikan orang yang soleh. Kemudian yang keempat, yang menjadikan penghalang manusia untuk menjadi soleh adalah al-i'zabu bir-ra'yi. Orang yang sombong dengan pendapatnya sendiri. Ketika dia punya argumen, ketika dia punya pendapat, maka tidak boleh ada orang lain yang membantah. Tidak boleh ada orang lain yang membangkang. Wajib dan harus kepada orang-orang mengikuti apa yang ditetapkan, apa yang diargumentasikan oleh beliau. Maka orang seperti ini termasuk kepada golongan orang-orang al-i'jabu bir-ra'yi, orang yang sombong dengan pemikirannya sendiri. Dan yang terakhir, yang menjadikan manusia terhalang untuk menjadi soleh adalah ar-riya'u fil amal. Orang yang ria dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa landasan ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan-amalan yang dilandaskan kepada niat lillahi taala. Kemudian kalau itu dirubah, landasan keimanan, landasan amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat ria, ingin dipuji, ingin dipuja, ingin dikatakan sebagai seorang dermawan, ingin dikatakan sebagai orang yang taat dan patuh terhadap agama,
maka nilai-nilai seperti ini yang akan bisa menghanguskan dan menjauhkan manusia daripada sifat-sifat soleh. Oleh karenanya hadirin jamaatul musallin rahimakumullah, agar kita termasuk kepada golongan orang-orang yang soleh, marilah kita jauhkan sifat-sifat 5 yang tadi dan kita ambil bagian kebalikan daripada hal yang 5 tadi, agar kita tetap dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kelompok orang-orang yang soleh. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa safi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Faya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim fil awwalina wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim adhkurkum washkuruhu 'ala ni'matikum wa la dzikrullahi akbar.